Keputusan Menteri Perhubungan yang mengatur batas maksimal jumlah penumpang transportasi umum mendapat tanggapan beragam dari sejumlah kalangan. Masyarakat berharap penumpang tetap dibatasi demi menghindari terjadinya kepadatan di dalam angkutan massal. Dalam Permenhub 41 tahun 2020 diatur batasan penumpang untuk kereta, pesawat, kapal, kendaraan pribadi, dan bus. Pada operasional kereta api antar kota akan dilakukan melalui 3 tahap. Pada tahap pertama Jumat besok, kereta api antar kota akan kembali beroperasi dan dapat mengangkut penumpang hingga maksimal 70% dari total kapasitas. Jumlah penumpang juga dapat ditingkatkan hingga 80% dari total kapasitas. Sementara untuk KRL, kapasitas angkutnya akan ditingkatkan menjadi maksimal 45% total kapasitas dari sebelumnya 35%. Dengan ditambahnya kapasitas penumpang, maka pada fase pertama setiap gerbong KRL dapat mengangkut 74 penumpang dari sebelumnya 60 penumpang. Menteri Perhubungan kini menerapkan peraturan baru terkait jumlah maksimal penumpang transportasi umum. Aturan ini berlaku bagi moda transportasi darat, udara, dan laut. Dalam Permenhub sebelumnya diatur, pembatasan penumpang transportasi massal maksimal 50%. Kebijakan ini mendapat tanggapan sejumlah kalangan. Sekali lagi, aturan yang ada masih ambigu dan kita baca PM41 tambah bingung lagi. Karena isinya tidak jelas. Dari norma hukum, saya bukan ahli hukum, tapi dari norma hukumnya saja yang kita yang paham di soal kebijakan, itu sudah aneh. Jadi saya mohon Pak Menteri Perhubungan, mohon dikaji kembali PM41 segera. Penyebaran pandemi di angkutan umum tentu harus diwaspadai. Karenanya, aturan terkait pembatasan sedianya mengacu pada kondisi kurva kasus positif COVID-19 yang ada saat ini. Sekarang memang kan semua persoalan COVID ini diserahkan kepada masyarakat. Pemerintah seolah-olah kan melepas semua. Yang memang paling mengerikan adalah ketika di DKI sudah ada masa transisi, dan masa transisi itu ada batasan-batasan tidak mudah pengawasannya. Di tengah perubahan pembatasan kapasitas penumpang transportasi umum, kepadatan penumpang tidak terlihat pada jam sibuk pagi tadi. Umumnya masyarakat masih memilih menggunakan kendaraan pribadi karena takut dengan penyebaran COVID-19. Penumpukan penumpang tidak terlihat di halte bus Transjakarta maupun di sejumlah stasiun. Para calon penumpang pun juga nampak masih menerapkan protokol kesehatan, diantaranya adalah menggunakan masker dan juga menjaga jarak aman di dalam halte. Seiring dengan penghapusan dari pembatasan jumlah kapasitas penumpang ini, para calon penumpang mengaku sangat mengeluhkan adanya keputusan ini karena mereka akan sangat takut untuk terpapar virus ketika berada di dalam kendaraan umum tersebut karena tidak ada jarak yang aman antar penumpang ataupun juga akan jauh lebih berdesakan. Di kalangan pengguna kendaraan umum, adanya pembatasan penumpang dalam bus maupun gerbong stasiun justru dinilai sebagai bentuk perlindungan. Masyarakat merasa lebih nyaman jika area duduk dan mengantri dibuat berjarak. Takut kena juga, cuma kan ya option ke kantor kan cuma itu doang. Jadi maksudnya yang lebih efisien itu doang, jadi ya mau nggak mau. Enggak, karena selama ini juga himpit-himpitan kan walaupun dibatasin. Ada rasa khawatirnya, Mbak. Takutnya kan penyebarannya makin kuat. Karena kita di KRL ini kan apalagi berdiri, takutnya penyebarannya makin terjadi. Kalau antisipasi dari saya, ya menggunakan masker, mengikuti protokol-protokol dari pemerintah, jaga jarak. Segala sesuatunya dikembalikan kepada diri kita sendiri untuk menjaga safety kita masing-masing. Harus lihat-lihat dulu ya, kalau kira-kira memungkinkan untuk kita naik transportasi umum, kita ikut. Cuman kalau kira-kira agak berbahaya, lebih ditahan dulu gitu. Lihat situasinya aja. Hingga kini untuk wilayah DKI Jakarta, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB masa transisi masih diberlakukan. Dalam PSBB masa transisi, penumpang transportasi publik masih dibatasi maksimal 50% dalam total kapasitas angkutan. Tim Liputan Trans 7.